Cerita ini bermula ketika aku memutuskan untuk pindah kos agar lebih dekat dengan tempat kerjaku. Tempat kos yang baru ini juga aku ada teman yang satu kantor denganku. Sebut saja namanya Meli. Dia sudah setahun lebih tinggal di kosan ini. Sebenarnya Meli juga yang merekomendasikan kosan ini ketika aku mengutarakan niatku untuk mencari kosan yang baru, yang lebih dekat dengan tempat kerja yang tentunya akan menghemat biaya transportasi. Ya sudah, pindah ke tempat kosanku aja. Kebetulan ada kamar yang masih kosong, tempatnya nyaman kok, ujar Meli. Akhirnya aku pindah ke kosan Meli. Ternyata benar kata Meli. Setelah aku tinggal di situ, tempatnya cukup nyaman. Ternyata Meli adalah pacar dari anak pemilik kosan. Pantas saja dia mempromosikannya. Namun memasuki hari ketiga menempati kosan ini, aku mulai merasa ada yang ganjil. Saat tidur, aku mengalami tindihan, meski aku sudah membuka mata dan bisa melihat sekelilingku. Tapi, aku tak bisa menggerakkan seluruh anggota tubuhku. Aku juga tidak bisa bersuara. Saat seperti itulah, aku bisa melihat hal-hal yang aneh dan tidak wajar. Aku melihat ada perempuan memakai baju putih panjang yang sudah lusuh mondar-mandir keluar masuk kamarku. Dengan menembus pintu kamar, wajahnya tertutup rambut yang acak-acakan. Selain itu juga aku mendengar suara-suara aneh seperti suara orang yang sedang menangis sesenggukan. Sesaat kemudian tiba-tiba di samping tempat tidurku sudah berdiri seorang laki-laki dengan tengah menatapku. Separuh wajah dan badannya hancur, mengerikan. Tangan dan bagian kakinya yang masih terlilit kain kasah, kain perban untuk patah tulang. Aku benar-benar ketakutan. Aku coba sekuat tenaga untuk minta tolong, tapi suaraku tidak keluar sama sekali. Aku mencoba membaca doa dalam hati secara berulang-ulang, hingga akhirnya aku bisa terbangun sepenuhnya. Dan semua yang aku lihat tadi menghilang. Napasku kini ngos-ngosan. Aku sangat yakin dengan apa yang barusan kulihat. Aku lihat jam masih menunjukkan pukul 3 dini hari. Masih terlalu larut untuk bangun. Tapi aku juga tidak berani untuk melanjutkan tidur. Akhirnya aku putuskan untuk menonton TV hingga subuh. Malam berikutnya aku kembali mengalami tindihan. Aku persis seperti patung yang terbaring di tempat tidur dengan mata terbuka. Aku kembali melihat laki-laki yang kemarin kulihat. Kali ini bahkan aku bisa mencium bau aroma anyir darah dan luka-lukanya. Rasanya perutku seperti diaduk-aduk. Aku benar-benar ingin muntah. Laki-laki itu justru terus menatapku dan tersenyum dengan wajah yang separuh rusak. Tidak lama kemudian dia mendekat dan berbaring di sampingku. Kali ini ketakutanku benar-benar sudah memuncak. Namun aku tak bisa mencegahnya. Aku pun lantas baca doa-doa yang kuhafal dalam hati. Hingga akhirnya laki-laki buruk muka itu menghilang. Dan aku bisa bangun sepenuhnya. Saat itu masih pukul 2 pagi. Karena tidak tahan mendapati pengalaman itu, akhirnya aku menggedor kamar Meli yang letaknya persis di sebelah kamarku. Meli membukakan pintu dengan wajah masih mengantuk. "Ada apa malam-malam gini gedor-gedor kamar?" tanya Meli sambil menguap. "Aku ingin tidur di kamarmu," jawabku dengan nada datar. Aku tidak mau Meli bertanya-tanya lagi. Akhirnya aku melanjutkan tidur di kamar Meli. Aku masih belum menceritakan apa yang aku alami. Aku takut. Dia tidak percaya dan justru menertawaiku. Pada malam selanjutnya, sebenarnya aku takut untuk tidur sendirian. Tapi aku juga tidak enak kalau harus menumpang lagi di kamar Meli. Akhirnya aku nonton TV di kamar hingga ketiduran. Dan, ya ampun, aku kembali mengalami tindihan. Aku sudah membuka mata, tetapi tidak bisa apa-apa. Aku lihat laki-laki yang kemarin wajahnya tepat di atas wajahku. Sebagian wajahnya yang hancur itu bernanah dan dihuni belatung.
Dia semakin mendekat wajahnya ke wajahku dan menempelkan bibirnya yang pucat ke di bibirku. Kerusakan dingin sekali bibir itu. Tidak ada gairah di sana. Justru kemudian aku mencium bau nanah dan darah menyeruak masuk memenuhi hidung dan paru-paruku. Sementara beberapa belatung jatuh di pipi dan jidatku. Aku benar-benar tidak pernah merasakan ketakutan yang lebih dari saat ini. Aku mulai megap-megap ketika tubuh laki-laki itu menidihku. Rasanya aku ingin mendorongnya dan berteriak serta berlari keluar kamar. Tapi tak bisa karena aku seperti orang lumpuh. Aku membaca ayat-ayat suci yang kuhafal terus-menerus hingga laki-laki tadi hilang dan aku bangun sepenuhnya. Aku langsung keluar kamar dan masuk kamar mandi. Perutku terasa mual sekali dan aku pun muntah-muntah. Aku segera mencuci muka dan menggosok-gosok bibirku. Setelah itu aku kembali menggedor kamar Meli. Aku menceritakan semua kejadian yang aku alami selama 3 malam terakhir ini. Anehnya, Meli tidak terlalu terkejut mendengar ceritaku. Bahkan sepertinya dia sudah mengetahui akan terjadi hal-hal semacam itu. Menurut Meli, baru 15 hari yang lalu Randy, adik pacar Meli, meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan hebat. Randy sempat dirawat di rumah sakit beberapa jam sebelum akhirnya meninggal dunia. Sepeda motor yang dikendarainya tertabak truk hingga ringsek. Sebagian wajah, badan, tangan, dan kakinya hancur. Dia baru lulus kuliah dan masih jomblo, ujar Meli sambil menunjukkan foto-foto Randy saat masih hidup di HP-nya. Aku terlonjak karena aku sangat yakin laki-laki itu yang baru selalu datang ke kamar kosanku, bahkan sempat menciumku. Pagi harinya, aku langsung berkemas untuk pindah kosan. Aku sudah tidak sanggup lagi menjalani malam-malam berikutnya di kosan itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.